belajar bahasa Inggris mengenai to be. To be ada is, am, are. Buat yang sekarang atau masa kini masih relevan. Kalau yang udah dulu udah lampau dan sekarang biasanya udah nggak relevan. Dulu was atau were, ya. Kalimat di bahasa Inggris sendiri biasanya kan ada subjeknya, I, you, we, they, atau he, she, it. Video tentang itu ada saya link nanti di bawah. Terus ada kata kerjanya, ini ceritanya lagi gerak-gerak ya, toew gitu. Kata kerja, kalau di bahasa Inggris ada V1, ada V2, ada V3. Maksudnya kalau di Indonesia kita mau bilang kita makan, kita selalu makan, kita sering makan, ya makan-makan aja gitu ya. Kita kasih kata dulu, kemarin, besok, nanti, sering, pernah. Nah, kalau di bahasa Inggris nggak gitu. Tapi ada aturannya, V1, V atau VS, V2 buat yang lampau udah berlalu. Ini V3 buat yang pernah, ya. Mengenai ini juga detailnya nanti videonya saya link di bawah. It atau its tergantung subjeknya apa. Jadi V1 ini bisa V atau VS. V2 untuk yang lampau, makan tapi udah lampau, kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Ate. Yang V3 pernah, harus ada kata bantunya have atau has. Have atau has ini tergantung, nanti lihat subjeknya apa pakai have, subjeknya apa pakai has. Video tentang itu juga ada. Nanti saya link lagi di bawah. Berikut contoh-contohnya ya di video tersebut. V3-nya eaten. Jadi buat bilang makan aja seenggaknya ada 3 macam atau 4. Bisa eat, eats, ate, eaten. Nah, sekarang kita belajar tentang to be. Apa sih to be itu ya? To be gitu kan? Ada beberapa diantaranya yang tadi is, am, are, was, were. Karena dalam kalimat yang gak selamanya kita bilang dengan subjek terus kata kerja. Kan ada juga misalnya kalau mau bilang saya Ira. Nah gimana? Kan gak ada kata kerjanya, gak ada verbnya. Dalam hal ini baru kalau di bahasa Inggris harus pakai is, am, atau are sebagai to be, ya kata bantu lah gitu ya. Kadang kita bisa terjemahkan sebagai adalah to be ini, tapi kadang juga nggak bisa diterjemahkan sebagai adalah. Jadi kalau misalnya mau bilang saya Ira, saya adalah Ira, nah ini pakai I, terus karena I pakainya am. I am Ira Surira. Atau misalnya saya Paijem, nama lain saya ya Paijem. I am Paijem gitu. Jadi ini dipakai karena nggak ada kata kerjanya. Gimana nggak ada kata kerjanya? Jadi pakai is, am, atau are. Tentang ini mau pakai is atau am atau are juga ada videonya di bawah ya. Karena kalau nggak nanti videonya jadi panjang banget, 6 season jadinya. Nah, atau misalnya mau bilang cute, lucu, atau cuter, lebih lucu, atau cutest, paling lucu. Kalau bahasa Sunda panglucuna, aduh lutuna gitu ya. Nah, ini juga sama, cute, cuter, cutest. Videonya tentang kalau mau bilang lucu apa, lebih lucu, paling lucu, atau besar, lebih besar, paling besar. Ada videonya di bawah, nanti saya link lagi. Ini juga pendek, short, lebih pendek, shorter, paling pendek, shortest. Ada juga ya di bawah tentang kata sifat, terus yang lebih, terus paling. Nah, kan ini juga sama, nggak ada kata kerjanya. Jadi kita pakai to be, is, am, atau are, tergantung subjeknya apa. Kalau misalnya mau muji sendiri gitu ya, I am cute gitu, bisa ya. Kan nggak ada kata kerjanya di sini. Jadi harus pakai is, am, atau are.
Nggak bisa bilang I cute, nggak bisa. I am cute gitu. Terus ada juga kata sifat. Wah, ini mataharinya lagi mendung ya. Tiba-tiba tadi bersinar, sekarang mendung, ya udahlah ya. Come on, sun, shining, shining, matahari Belanda. Oke. Ini kata sifatnya ada happy, senang, gembira gitu ya. Sad, sedih. Angry, marah. Atau ini cantik, beautiful. Nah, ini juga kan sama, nggak ada kata kerjanya. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya gini, yang pakai kata sifat harus pakai to be, is, am, atau are. Misalnya, saya senang. Kalau di bahasa Indonesia saya senang. Kalau di bahasa Inggris, I am happy. Sedih, I am sad. Atau misalnya dia yang laki-laki, he ya, marah, he is angry. Atau dia perempuan cantik, she is beautiful. Terus ada lagi contohnya, from Indonesia, dari Indonesia. Saya dari Indonesia, saya orang Indonesia. Nah, ini juga kan gak ada kata kerjanya. Jadi I am from Indonesia. Atau kalau misalnya mereka, they are from Indonesia. Kami atau kita, we are from Indonesia. Saya geser dulu. Sampai sini dulu ya. Atau ini, profesi. Ini seorang dancer, penari. Ini juga seorang teacher, guru. Tentang juga ada videonya, nanti saya taruh di bawah juga ya. Sebetulnya video tentang beberapa kalimat yang pakai am udah saya buat. Nanti saya link lagi videonya biar bisa lihat berapa macam kalimat-kalimat di bahasa Inggris yang pakai am ya. Is, are-nya ya tinggal ngikutin, kan tinggal ganti subjeknya aja. Saya seorang penari. Nah, I am a dancer. Kalau di Indonesia bilang saya penari gitu ya. Kalau di bahasa Inggris harus lengkap. I am a dancer. She is a dancer gitu ya. Atau misalnya guru, a teacher. Harus pakai nggak bisa. She is teacher. I am teacher, nggak bisa ya. I am a teacher. Saya adalah seorang maaf, guru. Heboh banget gitu ya. Jadi suaranya rada serak-serak basah gitu. Oke. Tadi short, pendek, shorter, lebih pendek, shortest, paling pendek. Ini juga sama, nggak ada kata kerjanya. Kata sifat kan, jadi I am short, saya pendek gitu ya, pakai to be. She is short, dia pendek. Atau misalnya ini here, di sini, there, di sana, atau in, nl. In itu bisa di dalam, bisa di. NL ini biasanya kalau bilang Belanda suka disingkat jadi NL ya, dari Netherlands. Jangan lupa ada S-nya. Jadi disingkat kadang NL. Di Belanda in, NL gitu ya. Sama juga kan gak ada kata kerja di sini. Jadi kita pakai to be, is, am, atau are. Pakai I lagi aja ya. I am here. Saya udah nyampe, saya udah di sini, atau saya di sini, gitu ya. I am here, I'm here, I'm here, gitu. Atau there, di sana. Misalnya ditanya, di mana itu Irah Surirah Paijem? Oh, di sana. She is there. Atau misalnya, Irah Surirah Paijem tuh di mana? Di Belanda. She is in NL ya. Ada lagi untuk
kerja yang sedang berlangsung, yang sekarang lagi terjadi. Biasanya yang verb ing atau kata kerja ada verb, ada ing-nya. Eating, sedang makan. Crying, sedang menangis. Nah, kalau sedang dan sedang harus ada ing, verb ing, ve-ing. Eating, crying harus ada to be-nya, is, am atau are, tergantung subjeknya. Misalnya saya lagi makan sekarang ya, nom nyam 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 gitu. I am eating. She is eating. Mereka, they are eating. He is eating. Atau misalnya saya lagi nangis, crying. I am crying. I am crying. Tapi biasanya nggak normal bilang I am crying, ya biasanya she is crying gitu ya. Supaya dramatis gitu. She is crying. Dia sedang menangis, ya. Nah, is, am, are ini kan untuk sekarang. Kalau was atau were ini untuk yang dulu, yang udah lampau, yang sekarang udah nggak berlaku gitu. Misalnya kalau bilang she was a dancer, penarinya dulu, sekarang udah nggak penari lagi gitu. She was short, dulu pendeknya, sekarang udah tinggi, whoosh gitu ya, dalam waktu sehari langsung cung jadi tinggi. She was short. Atau dulu mah waktu SD pendek, sekarang udah tinggi, tapi bilangnya she was short karena dulu pendeknya. Tapi itu gak berlaku buat saya ya. Kalau saya, she was and is short. Crying, dulu tuh waktu kemarin, waktu saya ke rumahnya atau lagi lihat dia lagi menangis. Nah, pakainya was crying. Kalau mereka waktu kita lihat mereka lagi menangis, tapi sekarang udah enggak. Tapi waktu itu kemarin 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu lagi nangis, sekarang udah enggak. They were crying. Ya, karena ada prosesnya, ada berlangsungnya, jadi ing ada prosesnya. Ya. Sekarang yang terakhir, kapan kita pakai to be, is, am, are. Ini untuk kalimat pasif ya. Ini kita zoom, oke. Kan kalimat pasif, aktifnya dulu aja ya. Tentang kalimat aktif dan pasif juga udah saya bahas. Nanti saya tulis, bahkan nggak di satu video ya, di beberapa video, jadi ada di playlist. Sama juga dengan the juga ada di playlist. Nanti saya link di bawah. Kalau bahasa Inggris aktif dan pasif itu pakai kata voice ya. Voice itu kan suara, jadi active voice. Kok jadi voice ya, jadi Sunda. Voice, active voice dan passive voice. Kalau di bahasa Indonesia kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, kalimat aktifnya dulu ya. The videos, the juga sama, udah dibahas, ada di playlist tentang the gitu. Videos tentang yang ada SSS-nya ini juga sama ya, udah dibahas. Pokoknya nanti, kalau nggak nanti ini aja udah panjang kan. Videos. Kalau di bahasa Indonesia kita mau bikin jamak atau banyak, kita ulang katanya video-video. Tapi kalau di bahasa Inggris dikasih s di belakangnya ya. Jadi the videos are made. Nah, ini yang pasifnya. Kenapa saya pasif dulu ya, aktif dulu. Aduh, ini teh. She, dia perempuan, atau paijem. She make kan membuat ya. Tapi kalau he, she, it kan saya bawa lagi ke atas ya. Beginilah kalau bikin video sekalian jadi videographer ya. Dan suaranya supaya pas, jadi deket sama kamera, saya di belakang kamera. V1 kan ada V atau VS. Ini V, ini VS. VS ini untuk he, she, it ya.
Nah, jadi kita lihat di sini ada ini kata kerjanya. Kita pakai yang VS karena she kan, dia perempuan. Paijem, oke. She atau paijem makes, membuat, the videos, video-video ini, video-video itu, video-video tersebut, video-video berikut, ya, the. Nah, kalimat pasifnya yang tadinya objek menjadi subjek, yang tadinya subjek menjadi objek. Kalau nama ya jadi subjek atau objek ya sama aja, tadinya paijem ya jadi paijem, irah surirah ya irah surirah gitu ya. Tapi kalau he, she, it, I, you, we, they, ketika menjadi objek beda. Ada juga videonya saya link di bawah nanti. She ketika objek he, ketika menjadi objek her, ya. Contohnya, I love him, bukan I love he. I love her, bukan I love she, ya. Jadi ketika menjadi objek berubah, nggak bisa pakai she, tapi her. Kita lihat di sini tadinya di aktif makes. Ketika menjadi kalimat pasif atau passive voice, V3. Ya, jadinya made. Dan harus ada to be. Is, am atau are di sini di depannya. Nah, kita lihat to be-nya dari mana? Bukan dari she atau paijem lagi, tapi dari subjek baru yang sekarang udah menjadi subjek. Ini kan tadinya objek di kalimat aktif, tapi di kalimat pasif dia udah jadi subjek. The videos, jamak atau banyak, lebih dari satu, jadinya harus pakai are. Ini tetap V3, made by, oleh, her atau paijem. Kalimat aktifnya paijem makes the videos, she makes the videos. Kalimat pasifnya the videos are made by her, the videos are made by paijem. Ya, di sini harus pakai are untuk kalimat pasif. Terima kasih.